Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di podcast Ceruk Berpikir kerjasama antara Dialektik TV dan tidak ada. Ya, kali ini Asrid, kita sudah kembali lagi kedatangan Asrid Haula. 2 minggu ya kita nggak bertemu ya. Iya, 2 minggu akhirnya. Kita di hari Senin ya. Senin. Ya, ini bukan. Ini hari Selasa. Ini hari Selasa yang cerah ini ya. Ya, walaupun sudah malam. Iya. Ini kita janjian nggak sih sebenarnya bajunya samaan ya? Enggak sih sebenarnya, karena mungkin stok bajunya hampir sama aja warnanya ya. Betul. Iya, emang semua kebetulan lah, merah putih segala macam semua serba kebetulan. Oke, kita bahas apa sih? Bahas apa? Multiculturalism atau mungkin mau membahas kita kaitkan gitu ya dengan kejadian yang kemarin sangat memprihatinkan tentunya, tragedi bom yang terjadi di mana Kak Adri? Di Katedral Makassar. Ya, ini tentu perlu suatu pemahaman yang komprehensif ya, untuk bisa memahami seluk-beluk dari kasus ini gitu, dan dari kacamata sosiologisnya agar bisa kita pahami gitu ya, apa yang pada dasarnya itu menjadi sebab dari kejadian tersebut gitu ya, secara sosiologis. Mungkin itu yang nanti akan kita coba untuk bahas lebih lanjut. Iya. Ya memang multikulturalisme ini kan isu yang kemarin kita akan bahas minggu ini ya. Dan ternyata kita dikagetkan dengan pengeboman gereja. Awalnya kita tidak tahu nih siapa sih pelakunya. Tapi ternyata begitu tertangkap CCTV, pelakunya ini memakai baju Muslim ya, dan memakai salah satunya memakai cadar. Ini artinya kan sudah mengedepankan sentimen agama lagi yang sebenarnya sudah sempat ditutup ya di sebelum-sebelumnya. Dan ternyata muncul lagi ideologi seperti ini. Nah, kalau Astrid sendiri melihat terorisme ini di sudut pandang hubungan internasional itu bagaimana ya, dari sisi internasional yang Astrid pahami itu? Dalam ilmu hubungan internasional, terorisme itu kan sebetulnya tidak ada definisi yang pastinya. Memang secara etimologi berasal dari kata teror gitu. Teror itu bisa jadi kata kerja, bisa juga kata benda seperti itu kan. Teror sebagai kata kerja itu meneror, menakut-nakuti. Teror sebagai kata benda berarti ya teror sebagai suatu ancaman, sebagai suatu yang ditakutkannya itu apa, seperti itu. Intinya adalah menimbulkan ketakutan, kayak gitu kan. Di dalam HI itu menjadi suatu kajian dalam isu-isu global kontemporer, gitu. Dan kita semakin sadar ya, dan semakin menyaksikan banyak sekali kasus-kasus terorisme tidak hanya terjadi dalam lingkup lokal saja, namun sudah mengglobal gitu ya Kak Adri. Kalau kita mungkin tahu setelah bom tahun 2001 itu, saya waktu itu masih umur berapa ya? Masih umur 4 tahunan. Pertama kali saya tahu bom karena itu gitu. Kemudian ternyata di tahun-tahun berikutnya Indonesia juga sempat terkena beberapa kali kasus bom seperti bom J.W. Marriott, Ritz-Carlton dan lain-lain gitu. Mungkin yang melakukan tindakan tersebut itu orangnya yang berbeda gitu. Tetapi cara mereka untuk menimbulkan ketakutan, mengancam orang dengan caranya sendiri masing-masing itu adalah suatu pola yang sama seperti itu. Tidak hanya di Amerika Serikat, di Indonesia juga terjadi, dan juga di bagian negara lain yang banyak yang terkena kasus bom juga gitu kan. Jadi menurut saya memang bom, terorisme gitu ya, terorisme kan bukan berarti bom kan, tapi salah satu wujudnya itu dengan bombing seperti itu.
karena bom itu mempunyai sifat eksplosif yang luar biasa, menjangkau korbannya yang banyak dan wilayahnya yang luas seperti itu. Jadi menimbulkan efek yang luar biasa ketika seseorang ingin menciptakan suatu ketakutan gitu. Ya, dan inilah yang kemudian banyak menginspirasi banyak kelompok di masing-masing negara seiring juga dengan adanya globalisasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengancam tersebut dengan caranya masing-masing, termasuk juga dengan bom bunuh diri seperti yang kita saksikan beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Gitu sih Kak Adri kalau dari saya. Nah, kalau menurut Kak Adri sendiri nih, bom bunuh diri yang terjadi di dunia ini kan banyak sekali yang dilakukannya di rumah-rumah tempat peribadatan. Seperti itu kan. Itu sebabnya apa sih secara dari sudut pandang sosiologis? Ya, kalau memang kalau saya pelajari dulu ya ketika kenapa sih terjadi banyak terorisme itu, tidak lepas dari suatu ideologi ya. Kalau di sosiologi itu ideologi, karena seseorang itu bisa digerakkan, itu faktor dari satu ideologi. Kalau kita tahu bentuk terorisme di Indonesia ini kan di awal ketika awal mulai itu di eranya NII kan, Negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo, yang saat itu menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, bukan negara Pancasila sebagaimana kita saat ini, karena mereka punya doktrin bahwa Indonesia ini dimerdekakan oleh orang Islam, mayoritas Islam, dan harus menjadi negara Islam, maka diwajibkan untuk menegakkan syariat Islam itu. Nah, itu kemudian kan mengalami pemberontakan ya, salah satunya di Jawa Barat, dan ternyata berhasil ditumpas gerakan tersebut. Dan juga ada ketika zaman era Orde Baru ada juga namanya Komando Jihad, itu masih pecah-pecahan dari NII juga, tapi kembali lagi berhasil ditumpas oleh pemerintahan Soeharto saat itu. Tapi katanya juga itu ada permainan intelijen juga di situ untuk membuat kelompok-kelompok ini. Itu era Orde Baru. Nah, selama Orde Baru itu ada namanya Undang-Undang Anti Subversif. Jadi undang-undang ini melarang seluruh organisasi-organisasi yang gerakan-gerakan bawah tanah itu yang tidak berdasarkan Pancasila. Maka saat itu ada namanya Asas Tunggal Pancasila kan, yang dimuncul oleh Pak Harto. Jadi kalau ada organisasi yang tidak berasaskan Pancasila itu akan dilarang. Kalau yang tahu kita sebenarnya Hizbut Tahrir Indonesia dan segala macamnya itu tidak bisa muncul untuk menjadi organisasi sebesar seperti saat ini gitu. Nah, itu dulu zaman Orde Baru dilarang. Nah, kemudian setelah Orde Baru ini tumbang, nah muncullah kelompok-kelompok JI, Jemaah Islamiyah. Itu rata-rata adalah orang-orang Indonesia yang pernah jihad ke Afghanistan. Saat itu untuk melawan Uni Soviet kan, Uni Soviet. Nah, mereka ada di bawahnya misalnya Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Bashir itu. Nah, itu membuat gerakan di sana di alumni Afghanistan. Nah, setelah itu masuk era reformasi masa Presiden Gus Dur, itu kan ada peristiwa Poso ya. Peristiwa Poso Ambon ya, di mana itu ada konflik antar agama, dan itu banyak alumni Afghanistan itu JI ini yang berangkat juga ke sana. Salah satunya Abdullah Sungkar dan Umar Patek dan segala macam itu berangkat ke sana kan untuk melakukan ya kata mereka jihad lah. Nah, juga ada namanya Laskar Jihad yang Ja'far Umar Tholib gitu juga bergerak di situ yang mengirim jumlah pasukan yang sangat banyak yang saat itu terjadi benturan antara Islam dan Kristen di situ. Nah, seperti saat itu kan Presiden Abdurrahman Wahid sempat melarang untuk mengirim pasukan karena ini kan konflik sebenarnya bukan konflik agama tapi konflik antar kampung lah gitu, tapi yang merembet-rembet jadi konflik agama. Nah, itu menjadi gerakan-gerakan yang akhirnya muncul kelompok-kelompok garis keras. Nah, kemudian di JI berubah pecah kan. JI ada lagi jemaah namanya Jemaah Ansarut Tauhid. Itu kayak gimana? Jemaah Ansarut Tauhid, JAT namanya itu. Jemaah Ansarut Tauhid itu ya
saya pernah berkali-kali ketemu ya beberapa pelaku-pelakunya. Orang-orang yang ikut JAT ini saya pernah ketemu. Memang agak keras ngomongnya. Misalnya dia bilang Pancasila itu togut, bahwa dia bilang wa atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini dikatakan bukan pemerintah Indonesia, tapi ulil amri mengikuti Allah dan Rasulnya, dan berarti mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi kalau pemerintah Indonesia ini mengikuti hukum Belanda, hukum kafir, maka ini tidak bisa ditaati. Tidak bisa dikatakan ulil amri yang harus ditaati itu. Nah, akhirnya mereka mengatakan bahwa negara ini negara togut, negara kafir, bahwa yang namanya Pancasila ini adalah produk non-muslim. Karena ada penghapusan 7 kata itu di Piagam Jakarta itu. Nah, itu sampai sekarang menjadi doktrin mereka. Makanya kalau kita lihat banyak yang beberapa bom yang meledak, misalnya bom di Cirebon, di Polsek Cirebon, yang Muhammad Syarif itu, ketika dicek ternyata agak pernah salah satu anggota JAT. Nah, juga pernah ada yang beberapa bom-bom di tempat lain yang itu Sarinah, ternyata juga anggota JAT. Nah, itu banyak sekali yang terjadi. Peledakan bom ini. Dan juga kalau JI kan sudah banyak tuh, Nurdin M-Top segala macam itu sudah ketangkap. Nah, sekarang ada muncul lagi JAD, Jemaah Ansarud Daulah. Yang sekarang ini ya, yang meledakan ini. Yang Ansarud Daulah ini kan juga banyak terjadi lah, bom panci dan segala macam. Nah, itu semua bergerak atas ideologi satu, bahwa negara ini negara kafir. Negara ini negara yang togut, dipimpin oleh togut, dari tingkat RT, RW sampai Presiden Republik Indonesia. Itu bukan pemerintah yang sah secara Islam. Nah, itu ada yang wajib diperangi, ada yang sekedar ya kita tolak saja lah. Nah, ideologi dia menyebar ke sekarang sudah di anak-anak muda. Bahkan dulu itu kan ada alumni kampus kita itu yang salah satu fakultas itu yang ternyata menyembunyikan salah satu perakit bom di kosannya. Oh, itu saya mungkin belum masuk ya. Karena saat itu saya juga masih semester bawah. Dan itu ketangkap kan ya di belakang kampus, di dekat rumah, dekat belakang kampus. Dan itu ternyata benar ada rakitan bomnya itu. Akhirnya kan dia ditangkap. Tapi ternyata dia juga tidak terlibat, tapi dia hanya numpang nginep jadi. Maka saat itu kan setiap orang di kosan di Ciputat itu kan diperiksa karena ada itu orang menginap, totonya teroris yang terjadi saat itu. Dan ini itu nggak tahu itu mau diledakkan di mana. Ya mau diledakkan di kampus kan nggak mungkin juga lah. Nggak mungkin juga. Nah itu. Nah ternyata itu adalah pasti jaringan dari Nurdin M-Top. Nah itulah gerakan teroris itu. Dan semuanya kalau ditanya, itu menganggap bahwa musuh kita adalah Amerika. Maka kita harus ledakkan semua simbol-simbol Amerika. Makanya ada namanya yang kemarin tuh Starbucks yang dilempar itu kan, yang di Sarinah kan targetnya Starbucks. Juga ada target-target misalnya kedutaan besar Australia di Indonesia ya kan, juga ada kedutaan besar Amerika dan segala macam itu. Nah itu menjadi target-target mereka. Nah jadi tindakan mereka dilakukan bukan karena Islamnya, tapi karena pemahaman agama Islam yang salah di situ. Terjadilah yang namanya gerakan terorisme, radikalisme, ekstremisme itu. Iya. Setuju sih. Jadi memang sempat juga ya di HI itu belajar teori-teori yang ya pastinya berawal dari sosiologi seperti itu. Yeah. Saya ingat sekali sama istilah knowledge is power. Iya betul. Jadi bagaimana power of knowledge ya. Power is knowledge is power gitu. Jadi bagaimana suatu pengetahuan itu menjadi suatu kekuatan itu memang sangat tergambarkan dari ilustrasi yang tadi disampaikan oleh Kak Adri terkait dengan ideologi kayak gitu ya. Jadi semakin kuat kita memegang yang namanya ideologi, semakin kita menghayati ideologi tersebut, semakin kita ditopang oleh yang namanya dampak-dampak globalisasi seperti internet dan lain-lain, akan semakin mudah ideologi kita itu menyebar dan terinfiltrasi ke masing-masing orang, tentu dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Secara akademis itu sebetulnya dapat menjadi suatu
suatu peluang untuk terciptanya pemikiran-pemikiran baru seperti itu. Tapi kan secara, ya kalau kita lihat secara realistisnya gitu, banyak sekali tindakan-tindakan dari pemikiran tersebut yang pada akhirnya dilaksanakan dan menimbulkan korban jiwa yang berjatuhan seperti itu kan. Jadi kalau menurut Kak Adri nih, terorisme itu sendiri memang kan kita tahu mempunyai dampak yang negatif di kehidupan masyarakat dan juga tentunya di kehidupan bermasyarakat, terus juga dengan dalam lingkup religiusitasnya juga pasti kan kadang-kadang banyak yang mengait-ngaitkan kalau terorisme itu hubungannya pasti sama agama tertentu. Islam gitu. Iya, karena ada dalil-dalil yang menyebutkan gitu ya, istilahnya mungkin ada suatu istilah-istilah atau perkataan-perkataan yang kemudian dimengerti sebagai suatu poin gitu ya, yang menjadi semangat orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang selama ini kita saksikan seperti itu. Ya kalau menurut Kak Adi sendiri tuh gimana? Kalau kita lihat dari sisi religiusitasnya gitu, kenapa kita mulai dari kenapa dulu sih? Kira-kira menurut Kak Adri ya, orang-orang yang disebut teroris itu mayoritas adalah orang-orang yang menganut agama tertentu. Ya kalau diarahkan ke situ ya memang banyak yang mengatakan bahwa terorisme ini identik dengan Islam. Makanya ada istilah Islamofobia gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah memang gerakan-gerakan radikalisme atau ekstremisme mengatasnamakan agama itu tidak terjadi hanya sekedar di Islam, tapi juga di agama-agama lain juga ada. Misalnya Mahatma Gandhi itu kan dibunuh oleh orang Hindu karena dianggap Mahatma Gandhi ini terlalu membela Islam ketika terjadi perpecahan antara India dengan Pakistan itu kan. Tapi Gandhi dibunuh oleh orang Hindu yang ekstremis itu. Nah itu kan terjadi juga, ada juga gerakan-gerakan radikalisme di Hindu itu. Dan juga kita lihat misalnya di Amerika Serikat kemarin banyak Islamofobia lah, seorang perempuan yang rambutnya jilbabnya ditarik, dan juga rasisme pada kulit hitam kan kemarin juga terjadi di Amerika, dan itu juga suatu pemahaman mereka juga. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan terorisme, radikalisme ini ada di semua agama, fundamentalisme itu semua ada di agama. Jadi hanya tidak bisa didiskreditkan Islam. Misalnya contohnya peristiwa di Afghanistan, bagaimana ya dikatakan mereka anak perempuan sana diperkosa ya kan. Lalu kita lihat bagaimana di Palestina juga misalnya anak-anak kecil yang masih kecil-kecil itu dibunuh juga. Jadi artinya ketika terorisme ini sudah bukan lagi ranah satu agama, tapi sebenarnya kalau kita bicara keadilan ya semua negara yang apapun agamanya itu ada unsur-unsur terorisme itu. Jadi sebenarnya merata, cuman memang stigma yang diarahkan ke Islam itu yang terlalu sering ya diarahkan ke situ. Terlalu sering diarahkan ke situ. Nah, memang yang perlu kita luruskan di sini adalah perlu lagi ada dialog lintas agama itu. Karena dulu peristiwa terjadi misalnya ketika penyerangan gereja itu di Jogja tahun 96. Itu yang kita lakukan cuman gara-gara ada satu isu hoax lah, kalau sekarang namanya hoax ya. Jadi katanya ada seorang Nasrani itu menghina-hina Islam lah di sidang, dan dia waktu itu mau dibunuh di tempat persidangan, dan ada yang teriak, dia terdakwanya itu dibawa ke salah satu gereja. Akhirnya gereja tersebut dibakar gara-gara hoax itu. Nah, akhirnya muncullah ketegangan, ketakutan antara Islam dan Kristen yang saat itu. Ini yang cerita sama saya Romo Beni ya waktu di acara di Gus Dur Kot itu, mengatakan terjadi ketegangan antara Islam dan Katolik saat itu di Jogja, dan dianggapnya memang konflik antar agama ini menjadi komunitas politik saat itu kan. Lalu kan Gus Dur saat itu mengajak tokoh-tokoh lintas agama untuk berdialog.
Jadi pastor romo ini diajak ke pesantren-pesantren. Karena dulu kan banyak penolakan pendirian gereja segala macam itu kan. Diajak ke pesantren-pesantren, saling dialog. Dialog itu membuat kesalahpahaman antara agama ini itu bisa hilang. Jadi akar rumput kembali rendah karena yang penting elitnya dulu. Iya, benar. Karena kalau elitnya bisa dialog dan ternyata punya titik temu, akar rumput itu akan selesai dengan sendirinya. Nah seperti itu. Akhirnya bilang gini, misalnya ke kiai pak kiai sebenarnya gereja itu nggak bisa dilarang-larang berdiri kata Gus Dur. Karena ibarat kata gereja itu kayak bioskop. Bioskop. Jadi sama-sama ada apa namanya itu ruangannya tuh, ruangan bioskopnya, teaternya. Iya, teaternya. Tapi filmnya beda-beda. Filmnya beda-beda. Jadi beli tiketnya beda-beda. Oke. Ya kan? Kalau Kristen ada Advent lah, ada ini lah, ada Katolik, ada Protestan, ada Protestan mungkin ada pecah lagi kan, ada HKBB apa, Batak kan, ada lagi. Nah itu ada agamanya satu tapi tiketnya beda-beda gitu, seperti itu. Oh, ya udah akhirnya kiai-kiai bilang, udah boleh bikin gereja di daerah-daerah sini. Boleh, akhirnya pesantren ada, gereja ada juga. Maka terjadi dialog di situ. Pernah ada kejadian kan santri-santri itu belajar paduan suara gitu sama orang-orang gereja gitu dan segala macamnya. Jadi kolaborasi dan dialog itu. Dan itu ternyata mampu meredakan ketegangan di akar rumput. Adalah dialog-dialog antar agama. Nah ini saat ini yang kita perlukan adalah dialog itu, karena jangan sampai satu oknum umat beragama itu menjadi stigma untuk seluruh umat Islam. Nah maka harus muncul tokoh-tokoh Muslim di sini untuk berdialog dengan lintas agama bahkan lintas mazhab bahwa gerakan terorisme ini bukan mengatasnamakan Islam atau agama apapun. Nah disitulah mudah-mudahan ketegangan di masyarakat itu akan turun. Disitulah kalau dalam sosiologi ada namanya kepemimpinan karismatik, yaitu di kalangan tokoh agama, kalangan ulama lah. Nah kepemimpinan karismatik ini kalau sudah dialog dan memberikan instruksi bahwa Islam bukan teroris, misalnya dari Kristen, Islam itu bukan teroris. Lalu dari pihak Islam kita harus bersaudara dengan non Muslim, saling menjaga satu sama lain. Nah itu dengan sendirinya di akar rumput itu kalau sudah paham akan selesai dengan sendirinya. Ya akan menjadi suatu contoh yang baik ya. Ya disitulah. Memang perlu namanya edukasi, deradikalisasi itu ya kalau dulu yang pernah saya tulis. Memang deradikalisasi ada beberapa konsep. Itu adalah pertama ada dialog. Yang kedua memang ada yang bilang terorisnya dikasih pekerjaan, terorisnya dikasih istri dan segala macam, lalu di rehabilitasi lagi namanya gitu kan. Dengan dialog-dialog atau dengan pemahaman agama yang lebih benar gitu. Tapi bukan hanya sekedar itu. Juga ada harus dialog-dialog antara pemahaman agamaan. Jadi artinya tokoh agama yang moderat harus didialogkan dengan tokoh agama orang teroris ini. Sebenarnya pemahaman agama mereka itu seperti apa sih? Yang salah di mana? Kan itu pemahaman. Kadang-kadang juga kalau kakak kelasnya Asrid itu Rizka itu kan pernah ngisi di gak tau ya HI ya. Ada namanya Rizka Nurul Ama itu dia cerita sama saya. Itu bang nggak bisa ngaji bang. Orang-orang yang berangkat ke Suriah itu, yang ISIS itu, banyak yang tidak lancar baca Qurannya, tapi mereka hanya bermodalkan semangat ketika nonton YouTube itu, perjuangan itu, akhirnya mereka berangkat lalu pakai cadar segala macam. Dan kita juga ngajarin ngaji segala macam itu. Nah ini kan menunjukkan mengaji nggak bisa, pemahaman agamanya kurang, lalu mereka punya semangat untuk tekad untuk jihad itu, akhirnya dicuci otaknya, sehingga mereka berani meledakan bom dan menyebar dengan ajaran ISIS itu. Nah, artinya kan perlu pemahaman agama di sini. Install ulang. Perlu diinstal ulang otak-otak mereka itu kan. Doktrin-doktrin itu harus dicuci ulang. Nah, ini kan kemarin ada yang podcastnya Mas Robi Sugara. Ini kita sebut-sebut aja semua di sini. Dosen. Iya, Mas Robi Sugara itu kan berdialog dengan ex itu kan, ex teroris kan. Iya. Nah, itu dikatakan bahwa saya ini kagum dengan NU misalnya, dengan Gus Baha, dengan pemahaman keagamaannya. Oh seperti ini ternyata Islam itu. Ternyata selama ini mereka hanya melihat Islam hanya dari doktrin tekstualnya saja. Sedangkan Gus Baha ini, NU ini melihat bukan hanya sekedar tekstual tapi kontekstual, dari fikihnya, kaidahnya segala macam itu harus dilihat. Bahwa ternyata tidak sesederhana itu ya memahami Islam itu ya.
Dan ternyata mereka banyak ex teroris ini malah kagum dengan Gus Baha itu kan, dikatakan di podcastnya Mas Robi Sugara itu ya. Nah itu akhirnya banyak yang berubah, akhirnya mereka banyak yang mau masuk NU sekarang ini. Nah itu seperti itu. Nah dari sini kan sudah terlihat bahwa gerakan-gerakan itu muncul satu ideologi, doktrin atau pemahaman agama yang salah. Maka kita juga tidak bisa menafikan bahwa terus Islam itu tidak ada doktrin terorisme. Iya memang itu orang Islam. Jadi jangan kita bilang mereka kafir. Kalau kata Gus Dur ini, Imam Samudra, Amrozi itu kalau mereka masih baca 2 kalimat syahadat, mereka Islam. Nah, gitu. Terus faktornya apa? Kenapa mereka bisa jadi teroris? Apakah karena mereka itu miskin? Enggak juga. Apakah karena pendidikan mereka rendah? Enggak juga kata Gus Dur. Terus faktornya apa? Faktornya goblok aja. Artinya memahami agamanya salah gitu. Iya. Maksudnya itu. Dia mau memahami agamanya salah. Tapi kalau bicara apakah itu bukan Islam? Terorisme yang bom Bali itu bukan Islam itu. Nah, itu salah juga. Jadi kita harus akui dia agamanya Islam, tapi pemahamannya salah. Seperti itu. Iya, tapi ini mungkin saya mau nanya agak serius juga ya Kadri. Ya kalau misalnya kasusnya gini, kitab suci dari masing-masing agama itu kan pasti sudah tertuliskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, seperti itu, apa yang dianjurkan, apa yang tidak dianjurkan, seperti itu. Tapi balik lagi harus ada suatu upaya untuk bisa menerjemahkan teks-teks tersebut dalam suatu pemahaman yang kontekstual dan mungkin interpretatif, seperti itu. Nah, di kita sekarang ngomongin semua agama ya. Di semua agama juga pasti kasusnya sih seperti itu ya, karena kitab suci agama itu sudah dari dulu dan tidak diubah-ubah isinya. Berarti dari kitanya seperti itu, yang kemudian menerjemahkan teks tersebut seperti apa. Tapi kan seperti yang kita ketahui bersama-sama, semisalnya kita tidak bisa menerjemahkan teks tersebut, kita tanya ke orang, ke ustadz atau ke siapapun itu, yang kemudian setelah kita timbang-timbang mempunyai pendapat yang berbeda-beda terhadap satu teks saja, seperti itu. Jadi kalau menurut Kak Adi bagaimana ya kira-kira supaya kita itu bisa memilih memilih untuk mempercayai gitu kan suatu makna kontekstual atau interpretatif dari suatu dalil gitu atau suatu ayat gitu. Ya memang dulu sebenarnya gerakan pemikiran teroris ini sudah ada zaman Rasulullah sendiri, sih kalau ingat juga. Jadi namanya Zulkhuwaisi. Zulkhuwaisi itu dulu kan ketika Rasulullah itu mendapatkan harta rampasan perang dan itu dibagikan kepada orang-orang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Nah saat itu Zulkhuwaisi protes, katanya, Rasulullah engkau tidak adil, katanya. Kenapa engkau bagikan ke mereka gitu? Kenapa nggak bagikan kita nih orang-orang lama lah gitu kan? Kalau aku tidak adil, lalu siapa lagi yang bisa berlaku adil? Sedangkan Rasulullah dianggap tidak adil. Lalu Zulkhuwaisi pergi. Lalu dibilang sama Rasulullah, bunuh orang itu. Abu Bakar datang, ternyata orang itu masih sholat, ditinggal. Lalu dia masih sholat, Rasulullah, udah Umar bunuh orang itu, dilihat masih sholat. Diperintahkan lagi Utsman, berangkat ke sana masih sholat. Lalu Sayyidina Ali diperintahkan, begitu lihat orang itu sudah tidak ada. Dan ternyata orang itu sudah pergi kan. Lalu Rasulullah bilang, engkau yang kamu bunuh dia. Dan benar ternyata terjadi perang itu ya, perang dengan Khawarij, kelompok Khawarij itu, dan ternyata Zulkhuwaisi dibunuh oleh Sayyidina Ali di situ. Dan menarik ya, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh namanya Abdurrahman bin Muljam. Jadi saat itu kan tahu ada peristiwa antara konflik antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perang namanya perang Siffin. Ketika terjadi peperangan itu kan terjadi peristiwa tahkim kan, perundingan lah, istilah perundingan di situ bahwa ya udah kesepakatan Muawiyah saya jadi khalifah, lalu Muawiyah, lalu kemudian nanti Sayyidina Hasan dan segala macamnya itu. Jadi perundingan itu akhirnya pisah. Nah akhirnya keluarlah orang-orang yang pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kecewa. Kenapa kecewa?
ya mereka kok bikin tahkim kan, seharusnya perang tumpahkan darah, berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib justru membuat hukum sendiri. Mereka keluar, namanya Khawarij itu keluar katanya. Nah, akhirnya mereka bilang tidak ada hukum selain hukum Allah, wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berpegang pada lain daripada hukum Allah, maka ia kafir. Nah, kalau kafir berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dianggap dia murtad. Dalam hukumnya adalah mati, bunuh, wajib dibunuh. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dianggapnya melakukan tahkim itu membuat hukum sendiri. Siapa aja targetnya itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, sama si itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini target pembunuhan. Yang lain aman nih, selamat. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kan namanya saat itu khalifah yang sangat sederhana ya, tidak ada pas pampres ya. Begitu sholat subuh itu dibunuh. Dibunuh oleh namanya Abdurrahman bin Muljam. Nah, pas dicek ternyata Abdurrahman bin Muljam ini bukan orang yang bodoh dalam beragama, bahkan dia seorang hafal Quran, penghafal Quran, dan dia itu sering berpuasa di siang hari, sering qiyamul lail, sholat malam. Nah, itu orangnya seperti itu. Nah, ternyata orang yang rajin ibadah, hafal Quran, tetapi memiliki pemahaman agama yang tidak benar. Jelas-jelas Rasulullah sudah bilang bahwa dia adalah pintunya ilmu, bahwa aku gudang ilmu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Itu dibunuh saat itu oleh Abdurrahman bin Muljam itu. Nah, ini kan kembali lagi ternyata pemahaman Khawarij ini muncul kembali. Ada nama istilahnya Neo Khawarij. Jadi dulu Rasulullah pernah doa begini, berikanlah keberkahan lah, rahmat untuk Yaman dan Mesir, Syam gitu ya. Tapi ketika diminta kota Najd, Rasulullah menolak. Akhirnya muncullah kelompok-kelompok sempalan ini dari kota Najd itu. Kelompok-kelompok sempalan itu maksudnya? Sempalan itu misalnya dulu adalah Musailamah bin Kadzab. Setelah Rasulullah wafat, itu ada namanya Nabi baru, Musailamah bin Kadzab, yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Lalu muncul lagi tadi Zulkhuwaisi, muncul lagi yang namanya tadi Abdurrahman bin Muljam. Lalu yang terakhir Wahabisme, itu An-Najdi juga. Nah, di situ muncul kelompok-kelompok itu. Dan Rasulullah sudah meramalkan itu kalau muncul kelompok-kelompok ini. Nah, kemudian Neo Khawarij ini namanya dulu ada Khawarij Az-Zariqah yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berpegang pada hukum Allah maka mereka kafir. Jadi kita berdosa besar misalnya minum minuman keras, jatuhnya kafir. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan tidak. Misalnya kita mau minum minuman keras, berjudi segala macam itu fasik, berdosa besar, tidak kafir. Sedangkan Khawarij kafir, jadi harus dibunuh. Kalau kita hanya sekedar fasik saja, ya tobat selesailah gitu lah. Jadi tidak jatuh ke kafir itu. Nah, itulah perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij ini. Nah, Khawarij ini kan muncul dari zaman ke zaman. Dulu ada namanya Wahabisme, ya kan. Kemudian sekarang ada namanya Ikhwanul Muslimin. Dulu kalau di Mesir itu kan yang membunuh Farah Fauda, gara-gara Farah Fauda itu bilang tidak ada konsep negara Islam, itu dibunuh, diberondong di tempat seminar. Lalu ada Syekh Zahabi yang orang mantan Ikhwanul Muslimin yang kemudian mendukung sistem demokrasi pemilu, dibunuh juga karena dianggap membuat hukum Allah. Salah satu tokohnya itu namanya Sayyid Qutb itu kan. Oh, Sayyid Qutb ya. Nah, Sayyid Qutb itu. Nah, itu terjadi yang namanya awal-awal gerakan-gerakan negara Islam di Timur Tengah dari Ikhwanul Muslimin. Akhirnya Ikhwanul Muslimin kan menyebarlah ke seluruh dunia kan, ke beberapa daerah. Salah satunya di Palestina ada namanya Hamas itu. Ideologinya dengan berbagai macam perbedaan lah, pemecahan juga di mereka. Kemudian di era-era kesini ada Al-Qaeda yang Osama bin Laden, ada Taliban. Setelah Al-Qaeda salah, Taliban kalah, muncul lagi yang namanya ISIS, ya kan? Jadi diciptakan terus. Kalau teritori konspirasi, teritori benturan ini saya nggak ngerti lah, teritori yang mengatakan bahwa itu sebenarnya diciptakan juga oleh Amerika ya, tapi saya tidak melihat itu. Kalau dulu saya pernah diskusi juga bahwa ya memang yang awal-awal militan-militan yang ada di Afghanistan dan Indonesia itu memang didanai juga oleh Amerika Serikat saat itu untuk dilatih dan didanai juga untuk melawan Uni Soviet. Dan kemarin kan Hillary Clinton itu juga sempat keceplosan kan,
katanya dulu ISIS, militan ISIS ini dulu pernah dilatih juga oleh Amerika itu. Nah itu dia keceplosan juga. Gerakan radikalnya ada 2 tipe. Yang satu yang sekedar taklim, jadi hanya memberikan pelajaran ini negara Togut ini. Tapi ada yang sampai ke harokah, itu gerakan. Nah, ini sebenarnya dua-duanya sama-sama bahaya sebenarnya. Kalau yang harokah itu kan tidak bisa lepas juga. Tiba-tiba dia meledak kan tidak mungkin juga. Pasti ada ilmu, ada masukan-masukan tadi, power of knowledge itu kan. Ada namanya masukan, ada doktrinasi di situ. Nah itu bisa ditalim-talim itu. Jadi sebenarnya dua-dua ini tidak bisa diremehkan juga. Nah ini memang pemerintah ini harus mulai selektif juga untuk. Saya setuju dulu dengan konsep sertifikasi ulama ya, sertifikasi mubalik itu. Saya setuju karena saya pernah dulu tahun awal-awal ya zaman-zaman dulu lah. Bagaimana khutbah Jumat itu kita capek kuping kita. Ketika mereka mengatakan kafir ini, si ini kafir, negara kita negara Togut, negara kafir itu diceramahkan di masjid-masjid secara terbuka. Mungkin kalau di beberapa negara yang ketat ya, itu sudah ditangkap kali ya. Tapi di Indonesia ini wah kok bebas-bebas saja gitu kan. Nah kemudian baru beberapa Ramadan ini saya lihat tuh ada spanduk dari Polsek gitu kan. Dia masjid ini tidak menerima penyamah yang menyebarkan hoax dan kebencian. Itu kan luar biasa tuh. Jadi itu pakai antara DKM masjid bekerja sama dengan kepolisian. Nah ini kan perlu ada gitu, bahwa dari pihak tokoh agamawan menolak itu dan pihak polisi harus siap juga menindak tegas. Jadi karena, ada suatu koordinasi ya. Iya, karena sesuatu yang kecil-kecil itu juga bahaya kalau dibiarkan. Contohnya di Libya lah. Coba Libya, Muammar Gaddafi seberapa kuatnya kok, tapi bisa hanya diam-diam saja itu bisa kudeta mereka itu. Dan dikatakan juga dulu Gaddafi kalau bilang nanti akan muncul kelompok-kelompok militan yang akan menyerang Suriah kata gitu. Mereka akan bergerak di Suriah. Jumlah mereka sedikit tapi lama-lama mereka akan banyak. Nah itu Bashar al-Assad cuma ketawa aja. Bashar al-Assad kan hanya ketawa mendengar ramalannya siapa? Muammar Gaddafi. Dan ternyata terjadi. Yang dulunya Suriah itu kota yang sangat bagus, sangat indah, bisa porak-poranda dengan doktrin-doktrin itu. Dan beberapa ulama kan wafat ya, salah satunya Ramadan Al-Buti kan dulu saya juga sering baca ya, buku-bukunya itu kan sangat moderat, cuma gara-gara dia menolak berontak pada Bashar al-Assad, tapi juga tidak berpihak pada Bashar ya, lagi ceramah dibom di bawah mimbarnya itu. Nah, itu menandakan bahwa ini sudah membunuh bukan hanya sekedar non-muslim ya, tapi juga saudara sesama muslim yang berbeda paham dengan mereka. Jadi mungkin ada juga yang pernah disampaikan juga sama Kak Andri bahwa perpecahan itu sebetulnya menyatukan gitu. Perpecahan dalam artian misalkan banyak kelompok-kelompok dalam suatu kelompok yang besar, itu kan namanya juga perpecahan ya Kak Andri ya. Mungkin ini adalah salah satu dampak yang tidak bisa kita bilang sebagai dampak yang positifnya seperti itu. Dampak negatifnya tentu saja apabila perpecahan tersebut ditanggapi dengan cara yang menggunakan kekerasan atau hard power seperti itu. Nah, tapi kalau menurut Kak Adri, kita ngomongin tentang perpecahan, ada hubungannya juga dengan tadi banyak pertemuan antara dua atau lebih perbedaan gitu kan disatukan. Nah, kira-kira kalau bukan dengan hard power atau bukan dengan kekerasan, bagaimana orang-orang dengan latar belakang yang berbeda kayak gitu kan, latar belakang yang berbeda dan suku, etnis dan segala macam yang berbeda itu kemudian dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik seperti itu. Caranya gimana tuh? Dengan soft power kah atau kayak gimana? Soft power. Ya kalau ya memang kekerasan itu tidak selamanya buruk lah. Tapi yang penting kan gini, ketika itu mengancam nyawa orang banyak ya memang harus dilumpuhkan. Tapi kan alangkah baiknya itu cara terakhir lah. Jadi kan selama ini kan juga terjadi pembiaran juga. Ketika orang bisa ceramah-ceramah dengan bebas di mimbar-mimbar dengan mendoktrin orang untuk
yang mengatakan negara ini negara togut, negara ini bukan negara Islam. Bahkan mohon maaf saja sampai ada stasiun TV kan yang sempat menayangkan ceramah mereka, bahkan kegiatan mereka itu. Nah itu menunjukkan bahwa ya pembiaran ini sebenarnya menjadi masalah, sehingga terjadi harus dengan cara hard power itu. Ada yang harus penting ini adalah soft power itu. Maka pemerintah harus melibatkan lah ormas-ormas Islam yang moderat ini, yang benar-benar sudah sebelum Indonesia merdeka ormas ini sudah ada dan menerima kemerdekaan, menerima Pancasila dan segala macamnya. Dan ini harus diajak bekerja sama di situ. Jadi bukan lagi menggunakan cara-cara densus segala macam itu. Nah, sekarang kan memang sudah mulai ya Pak Kapolri Pak Sigit sudah mulai bekerja sama dengan NU, dengan ulama-ulama di daerah. Bahkan ada ulama Banten yang bilang beliau sangat baik dengan pesantren-pesantren, dengan kiai-kiai, dan itu kan sudah menunjukkan ya memang seperti itu harusnya pemerintah, polisi, TNI itu harus merangkul ulama-ulama, merangkul pesantren-pesantren yang moderat. Sehingga disitulah benteng NKRI itu bukan hanya sekedar TNI, bukan hanya TNI Polri, tapi juga pesantren. Disitulah benteng NKRI, karena kalau persatuan dan kesatuan itu terjaga, NKRI akan tetap damai. Seperti itu. Coba deh, kita mayoritas umat Islam dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau semuanya kompak untuk berontak, nggak bisa dibendung kan? Tapi kalau semuanya kompak untuk bersatu, bahwa kita ini satu bangsa, ya kan, satu tanah air, ya pasti akan terjaga NKRI. Benar. Seperti itu. Jadi sebenarnya benteng NKRI itu yang pertama adalah TNI, Polri, dan itu pesantren itu. Karena bukan kita menafikan agama lain ya, tapi karena faktanya kita mayoritas umat Islam, dan sebenarnya mayoritas ini ditugaskan bukan untuk jumawa atau sombong, tapi justru harus menjaga persatuan kesatuan itu. Masa ini menjaga keragaman, menyadari keragaman ini. Seperti itu. Ya, luar biasa. Memang pada intinya adalah saling respect, itu yang paling penting ya. Dan paling simpelnya mungkin cara yang dapat dilakukan oleh orang-orang dengan perbedaan latar belakang untuk bisa bersatu itu juga dengan dialog seperti itu. Nah, cuma kan tidak banyak ya. Kita lihat sekarang di saat pandemi seperti ini, dialog itu dilakukan gitu. Mungkin secara virtual, tapi secara virtual pun mungkin kurang terlalu pertama gini, virtual itu tidak bertemu dengan langsung seperti itu. Jadi mungkin feel-nya akan berbeda. Dan yang kedua, pertemuan virtual itu tidak berlangsung secara lama dan terus-menerus, Kak Andri. Jadi tidak ada tercipta, mungkin kecil sekali suatu kemungkinannya progres orang saling respect. Tingkat tenggang rasanya itu semakin meningkat itu agak saya kurang optimistis sih. Karena apa? Untuk menciptakan yang namanya sifat saling tenggang rasa itu memerlukan yang namanya konsistensi gitu. Dari misalkan kita berkumpul sama satu kelompok dalam 7 hari seminggu penuh gitu, itu akan lebih efektif seperti itu. Nah di saat pandemi seperti ini Kak Adri, pertanyaanku tuh mungkin lebih ke teknis ya. Gimana caranya kita bisa melakukan dialog sebagai salah satu cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk memelihara yang namanya perdamaian di tengah-tengah multiculturalism ini, kayak gitu. Ya, kalau dalam teori gerakan sosial itu ada namanya jaringan, teori jaringan. Jadi jaringan itu ada juga teori kepemimpinan. Jadi membangun jaringan antar pemimpin ormas itu. Jadi kalau kita di era virtual ini tidak apa kita adakan dialog, tapi bukan keseluruhan umat Islam atau keseluruhan umat Kristen, Hindu, Buddha, tapi cukup ambil elit-elitnya. Ambil siapa tokoh-tokoh agama dari Sabang sampai Merauke yang kira-kira dia punya jemaah banyak, punya pengaruh, lalu kumpulkan. Di situ terjadi dialog antar agama dengan pemerintah, ya dengan pemerintah juga, dengan pemerintah daerah mungkin ya, pemerintah daerah diundang, pemerintah pusat diundang, dan juga tokoh-tokoh aparat keamanan misalnya TNI, Polri semua diundang dengan jumlah yang terbatas, dengan protokol COVID yang baik, lalu berdialog
sama-sama. Yeah. Bahwa bagaimana kita menjaga keragaman itu. Bahwa umat agama lain tuh bebaslah beribadah. Artinya umat Islam diberikan hak untuk beribadah, dan umat non Kristen misalnya juga diberikan hak untuk beribadah. Jadi saling menjaga satu sama lain, itu kan yang paling penting. Yang kalau dalam teori sosiologi itu kan istilah kata tuh solidaritas organik, solidaritas yang kita kompleks masyarakatnya tapi memiliki ketergantungan satu sama lain, saling berkolaborasi, saling bekerjasama, di situ solidaritasnya. Memang luar biasa sih, karena kita sebagai manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri kan. Pasti memerlukan yang namanya sokongan dari orang lain, baik itu dalam hal psikologis maupun secara material, atau hal-hal yang lain lagi gitu, seperti ya dalam hal-hal bermasyarakat seperti itu kan. Nah, memang dibutuhkan suatu edukasi gitu ya Kak Adri ya, yang mungkin kalau menurutku sih dari kurikulum dulu ya. Kita bentuk secara preventif di awal, bagaimana anak itu tumbuh kembang dengan kurikulum yang diramu dengan apik, yang di dalamnya itu ada pengajaran, pendidikan, nilai-nilai terkait dengan toleransi dan pengenalan bahwa masing-masing dari orang itu berbeda-beda, dan adanya kepentingan bagi kita untuk dapat bertoleransi seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau dari segi pendidikannya seperti itu dimasukkan ke kurikulum, tapi dari sisi agamanya nih, dari sisi agamisnya mungkin setiap pemangku agama yang dihormati oleh masing-masing jemaatnya dapat menyisipkan pesan-pesan yang banyak nilai-nilai positif terkait dengan toleransi seperti itu. Dan juga bisa dikaitkan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci masing-masing dari agama. Jadi jangkauannya itu luas, dan pemangku agama itu kan dapat melakukan hal-hal tersebut dalam situasi yang berbeda-beda. Misalkan kalau dalam Islam di saat sholat Jumat dapat ceramah terkait dengan itu. Kemudian di saat ngajar anak-anak ngaji juga bisa disisipkan cerita-cerita seperti itu, atau ketika lagi majelis taklim seperti itulah, seperti itu. Cuma mungkin dibutuhkan suatu kreativitas kan, karena kalau kita berbicara tentang generasi yang sekarang ini, generasi Z, generasi yang sebetulnya istilahnya melekat pada diri kita sendiri, ini kan generasi yang mau-maunya sendiri gitu kan, yang menjalankan suatu hal berdasarkan dengan dengan cara yang kita percaya dapat efektif gitu. Ya memang gini, kalau tadi kaitkan dengan pandemi ya, kita lanjutkan yang sebelumnya ya. Kan sekarang sudah banyak juga tokoh-tokoh agama yang sudah main YouTube kan. Misalnya Pastor Gilbert itu yang memberikan pesan-pesan toleransi antar umat beragama itu, bahkan dia berkolab sama Ustadz Yusuf Mansur. Awalnya dia dakwah dengan Kristennya, tapi kemudian diundang Ustadz Yusuf Mansur untuk diskusi berdua dengan beliau di channel YouTube-nya kan. Nah ini kan suatu hal positif. Dan sekarang juga banyak kan channel-channel YouTube ya dari majelis-majelis taklim yang moderat ya. Kagak tahu yang radikal sudah di ban sama YouTube kan. Nah yang moderat-moderat ini kan dipertahankan. Dan memang penting juga ulama-ulama kampung gitu kan, kiai-kiai kampung atau ulama-ulama yang benar-benar masuk ke gang-gang sempit, yang masuk ke ke masjid musola-musola yang kecil gitu ya di kampung-kampung, itu juga harus ya diberikan peran gitu. Dan ternyata juga penting. Banyak kan elit-elit tokoh-tokoh agama nih ya, yang secara pemahaman agamanya bagus, ya harus bisa turun lagi lah ke masyarakat. Atau dimunculkan dai-dai baru yang masih muda-muda gitu ya, yang orientasinya benar-benar dakwah, bukan cari untung, bukan buat nyalek gitu atau buat jadi benar-benar untuk menjadi khodimul ummah. Kalau kita kan ada di buku saya mana tadi tuh,
Habib Munzir bin Fuad al-Musawa itu kan dari usia masih sekitar 27 tahun itu sudah berdakwah di Indonesia ini sampai beliau umur 40 tahun dan ternyata jemaahnya sudah jutaan. Nah itu kan saya tulis juga kan di buku saya itu, dan beliau selalu mengajarkan bahwa Islam itu berbeda dengan terorisme. Bahkan beliau pernah ditawari, Bib, coba kirim santri-santri atau jemaah-jemaah itu untuk berangkat ke Palestina berjihad misalnya. Lalu Habib Munzir bilang, kalau orang dibunuh di Palestina itu udah pasti syahid, karena mereka itu terzolimi gitu. Tapi di Jakarta ini banyak orang-orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Ya mereka minum minuman keras, ya kan, terus mereka berjudi, mereka tawuran, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah disinilah lapangan jihad kita, bagaimana anak-anak muda ini tidak terjerumus pada maksiat. Mereka itu bisa bertaubat, bisa kembali mengenal Rasulullah SAW, bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan yang beliau mengatakan seperti itu. Jadi bukan dengan jihad ke Palestina, tapi lapangan jihad kita sini. Kalau mau jauh tidak usah ke Palestina, coba ke itu tuh Papua. Nah di sana banyak orang-orang yang sebenarnya bukan anti Islam, tapi mereka itu tidak mengenal Islam dan tidak tersentuh dakwah Islam, dan sedikit sekali mubalik yang mau ke sana. Dan Habib Munzir kan dengan modal yang saya catat itu katanya 500 juta, sampai katanya dibilang saya itu sekali nyewa mobil itu bisa 5 juta dalam satu hari itu kan. Naik kapal sendiri, naik pesawat dengan biaya sendiri, naik kapal laut. Nah itu ternyata begitu pergi ke Papua itu, ya itu berhasil dakwahnya. Banyak sampai ada yang anak-anak kecil itu kan yang tadinya mohon maaf ya masih pakai koteka segala macam, itu dibawa semua ke Jakarta dan sekarang sudah jadi ahli hadis, sudah bisa baca maulid, sudah baca Quran semuanya. Saya sering ketemu tuh kalau kita majelis Rasulullah itu kan banyak anak-anak Papua yang sekarang udah bukan anak-anak lagi, mungkin sudah remaja ya. Itu dibawa tuh masih kecil-kecil. Dan itu nanti mereka dididik ilmu agama, belajar kitab kuning dan segala macamnya, nanti akan dipersiapkan untuk berdakwah di Papua lagi. Nah ini kan suatu jihad yang luar biasa gitu loh. Bahwa jihad itu bukan hanya berangkat ke Palestina, ke Afghanistan, bukan seperti itu. Tapi kita lihat sekitar kita ini, lapangan dakwah kita ini lebih banyak, kata Habib Munzir seperti itu. Dan beliau juga menolak tentang gerakan terorisme. Bahkan mohon maaf, ada buku-buku garis keras yang kata beliau itu boleh dibakar. Nah itu kan salah satu perjuangan beliau, dan akhirnya diteruskan sampai sekarang kan, bahwa Islam itu jangan selalu diidentikan perang-perang terus. Bahwa emang Rasulullah itu jihad, tapi kita lihat jihad itu ada aturannya. Jihad itu sesuatu yang ada. Perang itu dalam Islam ada, tapi kan ada aturannya. Satu, kalau kita diserang. Yang kedua, kalau kita diusir dari kampung halaman kita, itu boleh. Jadi jihad Islam itu yang moderat adalah defensif, jadi lebih ke defensif. Kan Rasulullah itu diserang saat itu kan oleh orang kafir Quraisy kan, baru defense adalah menyerang balik. Daripada saya mati gitu, seperti itu. Baru kan ada ayatnya kan, penggalah mereka dimanapun engkau berada. Dalam artian boleh membunuh asalkan untuk bertahan. Jadi bukan membunuh dalam artian penggalah orang-orang kafir itu dimanapun mereka berada. Dalam artian itu bukan yang memerangi kita, bukan kafir ini, istilah kafir harbi. Orang kafir yang memerangi, bukan kafir zimmi atau orang Kristen lewat kita penggal atau orang apa gitu non muslim lewat kita penggal, bukan seperti itu. Tapi yang benar-benar memerangi sebagai bentuk perlawanan. Dan juga tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak fasilitas umum, bahkan tidak boleh menyerang gereja, sinagog itu tidak boleh dihancurkan sebagai bentuk penghormatan juga kan, seperti itu. Atau membunuh perempuan, membunuh anak-anak. Jadi sebenarnya kasih sayang Islam itu sangat luar biasa. Nah kalau kita lihat sekarang bom ini kan udah semua serba sasaran kan, anak kecil kena, orang perempuan kena, ya orang tua kena. Nah itu berarti sudah jihad yang ngawur lah. Iya, luar biasa. Mungkin itu menyimpulkan apa yang tadi Kak Adri jelaskan dari awal ya hingga akhir gitu, bahwa pesannya ya jadi orang tuh
yang pinter-pinter aja lah gitu. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah gitu ya Kak Adri. Iya, betul. Dan jangan langsung gampang percaya sama apa yang dikatakan orang terkait juga dengan stereotip seseorang atau identifikasi orang berdasarkan dengan rasnya. Terus dari situ kita udah nggak suka, itu tidak boleh dilakukan ya, dan sangat tidak disarankan seperti itu. Ya kalau kita mau jihad dulu, jihad ekonomi, kesejahteraan rakyat itu yang kita harus perjuangkan. Ya kenapa sih orang bisa jadi teroris? Itu faktornya kan mungkin pendidikan, salah pemahaman agama. Kenapa mereka pendidikannya rendah? Mungkin tidak ada uang, ya kan? Tidak punya biaya buat sekolah. Artinya umat Islam ini harus mewujudkan kebangkitan ekonomi. Buat dong sekolah-sekolah yang gratis, atau misalnya pesantren-pesantren yang gratis. Ya jadilah donatur di situlah gitu kan. Kalau sekarang kan sudah mulai tuh beli termilan, mungkin beli ya sudah kita akuisisi lah perusahaan-perusahaan yang non muslim misalnya. Target kita seperti itu. Jadi bukan hanya target itu menyerang atau menjatuhkan, tapi akuisisi lah. Kalau jihad di situ keuntungannya untuk membesarkan Islam, bukan mencari keuntungan pribadi. Itu saya rasa itu jihad yang paling bagus, berinvestasi di situ kan. Iya. Sehingga keuntungannya nanti buat umat juga. Ya, jadi mungkin pesan yang dapat diambil dari sahabat-sahabat dialektik sekalian ketika menonton video ini adalah jihad yang multidimensi seperti itu. Kalau dari Kak Adri kayak gitu ya. Iya. Nah kalau dari aku sendiri mungkin poin yang bisa aku simpulkan adalah kalau kita mau jihad, ya jihad di jalan yang benar dan di jalan yang sesederhana mungkin yang dapat kita lakukan. Jadi jangan muluk-muluk seperti itu sih. Jadi jihad misalkan mau ujian besok, ya jihadnya belajar seperti itu. Benar. Kayak gitu. Kalau jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Manjada wajada gitu. Bersungguh-sungguh maka engkau akan dapat. Iya. Jadi mungkin kayak gitu aja ya Kak Adri ya. Iya. Kita mungkin sudah banyak sekali kita ngobrol dari menit pertama sampai sekarang ini. Untuk teman-teman dialektik sekalian, terima kasih sekali ya karena sudah bertahan menjadi viewers kita, subscriber Dialektik TV hingga sekarang kayak gitu kan. Kita sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah banyak komen, terus like dan tentunya subscribe dan share video ini. Kalau kalian semua suka dengan video yang sekarang ini, jangan lupa untuk melakukan hal yang sama terhadap video-video selanjutnya, yaitu komen, like, share, dan subscribe. Ya, terima kasih dari kami. Sekian, saya Adriansa dan saya Astrid. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.